Dok, saya ini ada diabetes, tapi alhamdulillah tiap tahun masih rutin puasa. Cuma saya kaget pas medical check up kemarin kok fungsi ginjal saya menurun. Masa kreatinnya 2,1 terus EGFR-nya 31? Saya jadi takut nih dok, kira-kira bakal bahaya nggak ya kalau saya puasa tahun ini? Baik Pak, saya periksa dulu fisiknya, sama nanti kita ada cek darah, urin, dan USG ginjal ya untuk mengetahui kondisi ginjal Bapak. A few moments later. Nah Pak, ini dari pemeriksaan memang Bapak sudah ada tanda-tanda kena penyakit ginjal kronik. Dari USG, ukuran ginjalnya ini juga mulai mengecil. Dan kalau dari stadium saat ini dengan IGFR 31 ya angkanya ya, Bapak itu posisinya di stadium 3B penyakit ginjal kroniknya. Jadi memang harus mulai diperhatikan ya kondisi ginjalnya. Nah kalau untuk gula darah sementara sih masih terkontrol dengan hanya pakai obat minum saja. Waduh, beneran saya udah sakit ginjal kronik dok. Terus gimana ini? Saya masih boleh puasa kah? Untuk puasa Ramadan, seperti video yang saya sudah buat tahun lalu, semua pasien diabetes dan punya penyakit kronik yang lain harus dinilai dulu resiko berpuasanya, apakah resikonya ringan sedang, berat, atau sangat berat. Karena makin tinggi resiko penyakitnya, maka resiko komplikasi misalnya gula darah drop, atau gula darah naik sangat tinggi sampai keracunan gula alias ketoasidosis, itu akan makin sering kejadian pada saat bulan puasa. Oh gitu dok, saya masuk ke risiko yang mana dok? Nah, kalau Bapak karena ada diabetes tapi terkontrol obat minum, namun sudah ada penyakit ginjal kronik stadium 3B nih, masuknya tetap aja ke resiko tinggi Pak, dan dianjurkan sebaiknya tidak melakukan puasa Ramadan. Kalau saya tetap mau puasa, ada saran apakah dok supaya resikonya minimal? Pasti ada Pak. Nomor satu, Bapak harus sering ya untuk cek gula darah pada saat nanti puasa, apalagi misalnya ada keluhan. Lalu untuk kontrolnya juga ke dokter itu harus lebih sering saat bulan puasa. Mungkin akan kontrol 1-2 minggu sekali untuk dicek ulang fungsi ginjalnya. Lalu jangan lupa untuk asupan cairan tetap jumlahnya harus sama ya seperti saat Bapak tidak puasa. Kalau memang biasanya hari-hari minum 2-2,5 liter, ya berarti nanti total minum air pada saat puasa juga harus segitu. Meskipun waktu minumnya hanya pada saat sahur dan setelah buka puasa. Kemudian untuk anjuran makanan sendiri, hindari ya makanan yang tinggi kalium dan fosfat seperti di gambar ini. Amit-amit nih ada penurunan fungsi ginjal atau banyak keluhan pada saat awal puasa, alangkah bijaknya kalau puasa tidak diteruskan. Kemudian kalau ada keluhan, jangan nunda-nunda buka puasa lebih awal deh, apalagi kalau misalnya gulanya memang masih naik turun. Kan banyak tuh misalnya orang merasa sayang dan nanggung ya karena sisa 1-2 jam lagi sudah buka, terus ditahan-tahan. Nah itu resiko banget Pak. Nanti yang ada acara berbukanya malah amit-amit berubah jadi acara duka. Oke dok, untuk keluhan yang mengharuskan saya segera buka puasa, apa aja dok? Ya, yang pasti kalau ada lemes, pusing, mulut terasa sangat kering dan haus, apalagi didahului buang air kecil yang sering dan banyak, lalu misalnya juga ada bengkak di badan dan sesak napas, terus berat badan cenderung tambah naik karena bengkak, itu harus batalkan puasanya. Baik dok, saya sudah paham. Mudah-mudahan puasanya aman-aman aja. Nanti saya kontrol lebih sering deh. Baik Pak, lagian Bapak kok baru konsul udah mepet-mepet mau awal puasa begini sih? Kan di video tahun lalu udah dikasih tahu kalau pasien diabetes itu harus ngobrol nih soal pengaturan puasa dan diabetesnya sedekat-dekatnya 1-2 bulan sebelum awal puasa dimulai. Lah ini kan udah ngitung hari loh Pak, Bapak baru konsul. Ya maaf dok, habis RS dokter baru bikin promo diskon medical check up-nya di dekat-dekat Ramadan sih. Katanya RS cepat waras, tapi promonya kok lambat waras. Maaf deh Pak, kalau gitu saya kasih promo ini deh buat Bapak. Bentar ya. Ini promo buat konsultasi sama cek fungsi ginjal selama Ramadan ya? Bukan, ini promo jasa dokumentasi acara kedukaan punya teman saya sini Dalat.